Kenapa kita begitu mudah dibohongi? Part 1. Hoax. Hoax atau berita palsu. Kenapa sih mayoritas dari kita begitu mudah dibohongi? Dari sumber-sumber yang sudah gua baca, ternyata pada umumnya otak kita itu sudah terbiasa gak tertarik sama fakta-fakta kecil yang dinilai kurang menggelitik. Tapi ternyata hal inilah yang membuat kebohongan menjadi begitu mudah diterima. Kalau kalian butuh bukti, coba deh ingat lagi tentang kasus atau berita-berita hoax yang pernah ada di negeri ini, yang tentunya lumayan bikin emosi. Oke, akan gue bantu sedikit biar kalian semua lebih mudah mengingatnya. Kasus yang pertama, berita hoax tentang babi ngepet. Berita ini tersebar pada tahun 2021, berawal dari tersangka yang sebut saja Al. Doi menyebar isu kalau ada babi ngepet yang muncul di daerah Depok. Al mengaku kalau rumor babi ngepet ini dipakai sebagai solusi untuk warga yang selalu mengeluh kehilangan uangnya. Selanjutnya akan segera dimakamkan. Agar semua warga percaya, si Al ini merekayasa cerita kalau ingin menangkap babi ngepet. Salah satu caranya harus telanjang, sampai membeli babi secara online untuk memperkuat ceritanya. Semua kebohongan yang diceritakan Al itu akhirnya kebongkar juga, dan Doi terancam hukuman selama 10 tahun. Selanjutnya, berita hoax dari Ratna Sarirapet. Berita hoax ini pernah viral pada tahun 2018 dan masuk peringkat pertama berita yang paling banyak dibahas di media. Hoax yang disampaikan berupa penganiayaan yang dialami si Ratna Sarirapet ini. Berita ini juga menampilkan bukti foto wajah Ratna yang terlihat memar dan bengkak. Awalnya hoax ini disebarkan melalui Facebook dan Twitter, dan kemudian bahkan beberapa tokoh politik juga menganggap bahwa Ratna memang dianiaya dengan tanpa memverifikasi kebenarannya. Lalu setelah menyita banyak perhatian dari masyarakat, polisi menyelidiki berita yang beredar itu dan didapati hasil ternyata itu hanyalah berita hoax. Wajah bengkak itu ternyata cuma efek dari operasi, bukan penganiayaan. Seniat itu ya. Ratna ini adalah seorang aktor yang hebat, tapi ya kita kalah lah. Ya kan? Aktingnya dahsyat sekali gitu. Selanjutnya, berita hoax tentang rencana jual Bali untuk membayar hutang negara. Pada Oktober 2017, ada akun Facebook bernama SY yang mengunggah tautan berisi pernyataan yang berbunyi rakyat mengizinkan Bali dijual untuk membayar hutang negara. Tapi tautan itu sudah hilang dan nggak bisa dibuka lagi. Mendengar kabar tersebut, Sri Mulyani langsung menanggapi melalui akun Instagramnya dan beliau bilang bakal menempuh jalur hukum untuk pelaku penyebar hoax itu. Itu tentu berita yang salah. NKRI tentunya nggak akan diperjualbelikan. Keuangan negara termasuk APBN dan hutang negara selalu dijaga dengan penuh hati-hati dan tanggung jawab. Meskipun rasanya lucu, otak kita bahkan menampung hal-hal yang jauh lebih berbahaya untuk diyakini. Sebut saja klaim HIV itu nggak berbahaya, terus ada vitamin yang bisa menyembuhkan AIDS, atau tudingan kalau peristiwa 11 September di WTC didalangi oleh pemerintah Amerika sendiri. Kenapa begitu banyak kebohongan yang kita percayai meski sedikit sekali bukti pendukungnya? Dan kenapa upaya buat nolak cuma akan membuat rumor itu makin dipercaya? Ini bukan soal kecerdasan seseorang,
Bahkan pemenang Nobel pun pernah mempercayai teori-teori aneh semacam ini. Tapi, sebuah penelitian di bidang psikologi akan ngasih kita jawaban yang ngasih lihat bahwa begitu gampangnya membuat rumor dan membuat otak percaya akan sesuatu. Salah satu penjelasannya, karena manusia adalah makhluk yang kikir secara mental. Daripada buang-buang energi dan waktu, otak kita lebih milih percaya pada intuisi dibanding analisa. Contoh gampangnya, coba jawab pertanyaan berikut dengan cepat. Berapa banyak jenis hewan yang dibawa Musa ke bahteranya? 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, Margaret Thatcher adalah presiden dari negara mana? 1, 2, 3. Oke, sekitar 10 hingga 50% orang yang disurvei gagal sadar kalau yang punya bahtera itu adalah Nuh, bukan Musa, dan Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri, bukannya presiden. Apakah ada di antara kalian yang terkecoh juga? Part 2, Ilusi Musa. Kondisi tadi dikenal sebagai ilusi Musa, yang menggambarkan begitu mudahnya kita acuh pada detail sebuah pernyataan. Karena ada hal lain yang kita nilai lebih menarik, jadi pada dasarnya kita sudah menilai sesuatu terasa benar atau salah lebih dulu sebelum menerima atau menolak maknanya. Meskipun kita tahu kita harus merunut pada fakta dan bukti, bukan menonjolkan perasaan. Persepsi kita pada sesuatu didasari oleh 5 pertanyaan dasar. Apakah fakta itu berasal dari sumber yang bisa dipercaya? Apakah orang lain percaya juga? Apakah ada cukup bukti untuk mendukungnya? Apakah sesuai sama apa yang selama ini gua yakini? Dan apakah ceritanya menarik? Tapi yang lebih penting, respon kita pada poin-poin barusan bisa saja dipengaruhi oleh detail-detail nggak penting yang sama sekali nggak berhubungan sama kenyataan. Contohnya, di poin pertanyaan apakah orang lain percaya atau enggak, dan apakah sumbernya bisa dipercaya, kita cenderung untuk percaya pada orang yang kita kenal. Ini berarti makin banyak kita melihat orang dekat kita menyampaikan sesuatu, makin kita percaya kebenaran sesuatu itu. Meski orang yang bicara itu bukan ahli, itu nggak mempengaruhi tingkat kepercayaan kita. Saat pernyataan itu disampaikan berulang-ulang, misal lewat program televisi, ini akan menciptakan efek ilusi bahwa opini tersebut populer dan lebih diterima dibanding faktanya, dan pada akhirnya kita akan meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Part 3, Nilai kognitif. Selain itu, setiap pernyataan juga mengandung nilai kognitif, nilai pengetahuan. Pernyataan yang bagus bagi otak adalah pernyataan yang mudah untuk dibayangkan. Jika suatu ide begitu mudah untuk dipahami, maka otak kita cenderung akan menilainya sebagai sebuah kebenaran. Mitos atau hoax jadi begitu mudah untuk dipercaya kalau sesuai harapan kita. Jadi, mitos-mitos itu harus benar-benar berbobot, unik, dan sejalan sama apa yang sebelumnya sudah kita percaya. Kalau pernyataan atau idenya didukung oleh gambar atau grafik, biasanya orang itu cenderung akan lebih dipercaya. Hal yang sama berlaku saat kita membuat tulisan. Tulisan dengan pilihan font yang mudah dibaca atau orang yang pidato dengan penekanan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan pembaca dan pendengarnya. Dari temuan inilah kita bisa paham, semakin banyak sanggahan pada klaim yang beredar hanya akan membuat orang makin yakin dengan klaim atau berita itu. Ini karena memori kita nggak sesempurna itu.
Memperbaiki fakta hanya akan berhasil kalau kita bisa putar ulang lengkap seluruh memori seperti di rekaman video, sehingga kita bisa ingat mana poin-poin yang benar dan mana yang salah. Tapi sayangnya itu nggak bisa kita lakukan karena memori kita nggak sempurna alias terbatas, dan perlahan kita akan kehilangan berbagai informasi setelahnya. Part 4. Agar tidak gampang dibohongi. Semua kondisi tadi membuat kita terbius pada detail-detail heboh yang sebenarnya mitos atau sesuatu yang bukan fakta, dan melupakan detail-detail penting yang bisa membuktikan kalau pernyataan itu salah. Semakin kita mengoreksinya, kita hanya akan merasa semakin familiar dengan mitos atau berita hoax itu. Semakin familiar, malah kita jadi makin percaya. Untungnya masih ada cara agar kita nggak segampang itu dibohongi. Pertama, kita harus berusaha untuk nggak ngulang-ngulang mitos dan berita yang belum jelas kebenarannya, dan coba mencari alternatif lain dari mitos atau berita palsu itu. Dan pada akhirnya orang akan sadar pada kekurangan yang dimiliki melalui otaknya, dan kemudian bisa terbantu dalam menilai pernyataan apapun. Sangat disarankan agar kita berpikir dulu pada apa yang kita baca dan dengar. Apakah itu benar, ataukah kita meyakini hanya karena bias perasaan dan pengaruh orang di sekeliling kita? Jadi, kita perlu lebih teliti dengan berita dan kejadian apapun yang masuk melalui telinga kita dan yang terlintas saat kita membacanya. Next, semoga kita bisa lebih bijak dalam menilai sesuatu. Cukup sekian, gua undur diri. Sampai ketemu lagi di Bicara Apa hari ini selanjutnya. Terima kasih.